Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya kita bisa kembali melanjutkan ta'lim kita dalam membaca syarah kitab Tauhid. Baik, kita langsung saja. Ya, terakhir kita bahas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau naik ke Bukit Safa, kemudian memanggil orang-orang Quraisy, ya, kemudian mendakwahkan mereka. Ya, di antaranya ucapan yang ada dalam hadis tersebut, beliau mengatakan la ugni anka minallahi syai'a, ya, atau la ugni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya, ini sudah kita bahas, dan di dalamnya faedah. Di dalam hadis itu dijelaskan kemarin bahwasanya tidak boleh meminta, ya, tidak boleh seorang hamba meminta kecuali sesuatu yang dia mampu, ya, mampu untuk memberikan. Ya, sesuatu yang tidak dia bisa mampu, dia tidak mampu untuk memberikan dari manfaat-manfaat diniyah, dari manfaat-manfaat akhirat, ya, ini tidak boleh diminta darinya karena dia tidak mampu. Nabi mengatakan la ugni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa memberikan manfaat, ya, kepada kalian. Ya, manfaat apa? Manfaat sesuatu yang dia tidak mampu dari urusan akhirat, ya, atau memberikan manfaat dan mudarat. Ya, baik. Kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan fangdur ilal waqi'il an, maka perhatikan kepada kejadian, peristiwa, fenomena, gitu ya, fenomena yang terjadi hari ini. Min kasiri minan nasi, dari kebanyakan manusia, minal iltijai ilal amwati wa tawajjuhi ilaihim birghabat warrohobat, dari mereka beriltija, ya, bersandar, ya, bersandar, bergantung kepada orang-orang yang telah mati.
menghadap kepadanya dengan rasa cinta dan rasa takut. Ya, dengan apa? Rasa perasaan. Perasaan cinta dan perasaan takut yang itu apa? Bentuk ibadah. Sebagaimana pembahasan-pembahasan yang lalu. Apa itu ibadah? Ya, sesuatu perbuatan yang disertai dengan apa? Raghbah wa rahbah. Cinta. Ya, dia cinta kepadanya. Dan juga raghbah, dia takut. Dia khawatir. Ya. Baik. Jadi bersandar disertai dengan rasa ini tadi. Intinya apa? Beribadah. Ya. Wa hum ajizuna la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an. Sedangkan mereka orang-orang yang telah mati, siapapun dia, baik itu nabi, wali, orang-orang soleh, ya, mereka lemah, mereka tidak mampu, ya, tidak bisa memberikan untuk diri mereka sendiri doron wala naf'an, baik itu mudarat maupun manfaat untuk dirinya sendiri. Ya, bagaimana untuk orang lain? Bagaimana diminta? Ya, fadlan an ghairihi, lebih-lebih untuk orang lain. Untuk dirinya saja tidak mampu. Ya. Ya tabayyana laka annahum laisu ala syai'. Jelas bagi kalian bahwasanya mereka orang-orang yang telah mati siapapun dia, ya, laisa ala syai'. Ya, laisu ala syai'. Mereka tidak memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mampu apa-apa, sudah mati. Ya. Baik itu orang-orang soleh, para nabi dan yang lainnya sama. Ya. Innahum ittakhadhu syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai wali-wali mereka dari selain Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka bahwasanya mereka mendapat petunjuk. Jadi hakikatnya mereka itu apa? Menjadikan syaitan-syaitan sebagai wali-wali mereka. Mereka itu hakikatnya menyembah kepada syaitan, mentaati syaitan. Siapa yang mengajak mereka untuk berbuat semacam itu? Syaitan. Ya, maka hakikatnya mereka menyembah syaitan, bukan siapa-siapa. Kita itu mentaati syaitan sebenarnya. Ya. Dan setan itu cuma mengajak. Setan itu tidak punya kekuatan. Ya, tipu daya setan itu asalnya lemah. Gak punya kekuatan. Gak ada setan itu nodong pistol, gak ada. Nyeret gak ada. Cuma apa? Merayu, menghias-hiasi. Ya, gak ada kekuatan. Tapi apa? Kitanya yang sangat lemah. Ya, digoda aja mau. Ya, kitanya yang lemah, gak sadar. Ya, setan gak punya kekuatan. Maka setan mengatakan nanti di yaumil qiyamah, la talumuni, jangan mencela aku, walumu anfusakum, dan celalah diri-diri kalian, karena yang salah diri-diri kalian. Ya. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka di atas petunjuk, di atas hidayah. Ya, jadi orang-orang musyrik itu semacam itu. Mereka menyangka mereka di atas hidayah. Ya. Adhara lahum as-syaitanu syirka fi qalibi mahabbatis shalihin. Syaitan dalam rayuan setan ini tadi, ya, menggoda manusia. Syaitan menampakkan kepada mereka, kepada manusia, kesyirikan ini seperti ruang cinta kepada orang-orang soleh. Ini bentuk
cinta kepada orang-orang soleh, bentuk cinta kepada Nabi, bentuk cinta kepada para wali, kepada orang-orang soleh. Dengan apa? Dengan syirik. Dengan mengangkat orang-orang soleh ini tadi, Nabi, wali, ya, diberi apa? Bentuk sesembahan, ya, bentuk ibadah. Diberikan bentuk ibadah, memuliakan dengan berlebihan, menghormati dengan berlebih-lebihan, ya, beriltija, bersandar kepadanya, bertawajuh kepadanya, ya, dengan rasa rogbah dan rohbah tadi. Dianggap apa? Itu bentuk cinta. Inilah apa? Rayuan setan. Padahal apa? Itu syirik. Jadi dibalik, gitu ya. Baik. Wa kullu shalihin yabra'u ilallahi min hadzal syirki. Sedangkan orang-orang soleh tadi, mereka berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan-kesyirikan tadi. Kesyirikan para manusia yang memberikan ibadah kepada mereka dengan dalil cinta kepada orang-orang soleh tadi. Ya. Wa yauma yakumul ashad, mereka berlepas diri, ya, kesyirikan-kesyirikan ini di dunia, ya, fid dunya, wa yauma yakumul ashad, dan nanti sampai hari kiamat mereka berlepas diri. Nanti di kiamat, sebagaimana sudah kita jelaskan, kita bahas tentang nasib orang-orang musyrik nanti di yaumil kiamah. Mereka itu saling berlepas diri, mereka saling mencaci, mereka saling bermusuhan dengan yang disembahnya. Orang-orang musyrik akan bermusuhan dengan orang-orang yang bertauhid. Wala raiba anna mahabbatal salihin innama tahsulu bimuwaqatihim fid din. Dan tidak ragu lagi, ini cara kita memuliakan, cara kita cinta kepada orang-orang solih, para nabi, para wali, ya, para ulama, orang-orang solih. Apa tidak ragu bahwasanya cinta kepada orang-orang soleh itu didapatkan dengan mencocoki mereka di dalam masalah agama. Mencocoki agama mereka itu seperti apa? Ikuti. Ya. Wa mutaba'atihim fi ta'ati rabbil alamin, dan di dalam mentaati mereka di dalam ketaatan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka taat kepada Allah? Itu yang kita ikuti. Bukan apa? Bukan orangnya yang kita muliakan. Ya, yang kita berlebih-lebihan. Ya, memuliakan iya, tapi bukan berlebih-lebihan, bukan diangkat, diberikan ibadah. Ya, diangkat menjadi Tuhan. Taib. La bittikhadihim andadan min dunillah yuhibbunahum ka hubbillah israkan billah. Bukan dengan jadi cinta kepada mereka, memuliakan mereka orang-orang solih, bukan dengan menjadikan mereka sebagai tandingan dengan Allah Subhanahu wa taala, disejajarkan, diberikan ibadah kepadanya. Ya. Kemudian cinta kepada mereka orang-orang soleh, dan seperti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya sama. Sebagaimana telah kita bahas, cinta ada sirkul mahabbah, sirik di dalam kecintaan. Ya, disejajarkan cintanya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatan li ghairillah, dan dijadikan peribadahan kepada selain Allah. Selain beribadah kepada Allah, juga beribadah kepadanya. Berkorban kepada Allah, juga berkorban kepadanya. Ya, dan lain-lain dari macam-macam ibadah diberikan juga kepada mereka, pada orang-orang soleh. Wa adawatan lillahi wa rasul wa salihin min ibadihi,
dan menjadikan permusuhan kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang solih dari hamba-hambanya. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnasi ittakhuduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Isa bin Maryam, ya Isa ibn Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan, ya, dua sesembahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tentu saja tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena setelahnya umatnya menjadikan dia sebagai Tuhan dan juga ibunya, ya, Maryam, dijadikan apa? Tuhan. Ya. Apakah engkau mengajak seperti itu? Apakah engkau mendakwahkan seperti itu, wahai Isa? Qala, maka beliau menjawab, subhanak, maha suci engkau, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah bagiku untuk mengatakan apa yang tidak berhak bagiku. Tidak berhak, itu bukan hak. Ya, Nabi Isa tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk mengajak beribadah kepadanya. In kuntu qultu faqad alimtah. Jika aku mengatakannya, sungguh engkau telah mengetahuinya. Ya, Allah Maha mengetahui. Ya, tapi dikabarkan di sini agar apa? Agar kita berpikir. Isa tidak pernah mengajak untuk beribadah kepadanya. Ya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Engkau ya Allah mengetahui apa yang ada pada diriku, yaitu diri Isa. Wa la a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta alamul ghuyub, dan engkau zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Kemudian di ayat berikutnya, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullah rabbi wa rabbukum. Kemudian Isa mengatakan, tidaklah aku mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Ya, berdakwah, mengatakan kepada umatnya sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Apa perintah tersebut? Ani budullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, dialah Rabb, dialah Tuhanku dan juga Tuhan kalian. Ini tauhid. Ya, Isa bin Maryam alaihissalam mengajak kepada tauhid, karena hakikatnya ya, tauhid adalah dakwah dari semua para nabi dan rasul. Tauhid adalah agama yang dibawa oleh nabi dan rasul. Wa in kuntu alaihim sahidan ma dumtu fihim walamma tawaffaytani kunta anta raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan aku atas mereka sebagai saksi, artinya menyaksikan mereka ketika aku berada di antara mereka. Ya, di antara mereka aku menyaksikan ketika Nabi Isa ada pada mereka. Apa perbuatan-perbuatan mereka, Nabi Isa mengetahui. Dan ketika engkau telah mewafatkan aku, mewafatkan Nabi Isa alaihissalam, maksudnya apa? Diangkat. Ya. Setelah diwafatkan, engkau ya Allah, engkaulah yang mengetahui, yang mengawasi mereka, dan engkau terhadap segala sesuatu
menyaksikan. Ya. Baik. Jadi ini sebagai contoh orang soleh. Siapa di sini? Isa bin Maryam, seorang nabi. Tidak pernah mengajak untuk beribadah kepada dirinya, mengajaknya kepada apa? Kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang soleh, para nabi, para wali, ya, para ulama, semuanya mengajak kepada tauhid. Maka bertauhid, bukan berbuat syirik, bukan menjadikan orang-orang soleh tadi sebagai tandingan, sebagai kesyirikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-alama Ibnul Qayyim rahimahullah taala, berkata al-alama Ibnul Qayyim rahimahullah taala fi hadhil ayah ba'da kalam sabaq. Ya, beliau mengomentari ayat ini. Beliau mengatakan summa nafa ayyakuna qala lahum ghairu ma umira bihi wa huwa mahaddut tauhid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwasanya Isa mengatakan kepada mereka sesuatu yang bukan diperintahkan kepadanya. Ya, dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isa hanya mengatakan apa yang diperintahkan kepadanya. Yaitu apa? Tauhid. Yang diperintahkan untuk mengatakan adalah tauhid, bukan kesyirikan. Faqala, maka firman-Nya, ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani ibudullah rabbi wa rabbakum. Tidaklah aku mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Yaitu apa? Ani ibudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Ya, inilah tauhid dakwahnya Nabi Isa bin Maryam. Summa akhbara anna syahadatahu alaihim muddata maqami fihim. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya persaksian Isa dengan mereka, di antara mereka ketika Nabi Isa berada di antara mereka. Wa nau ba'dal wafat la ittila'a lahu alaihim. Sedangkan ketika dia sudah wafat, Isa bin Maryam sudah wafat, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui mereka. Ya, tidak mengetahui, tidak itila. Ya, tidak mengetahui. Tidak mengetahui, setelah meninggalnya tidak tahu. Ya, itulah keadaan orang-orang soleh juga tidak mengetahui. Ya, apalagi dipanggil, wahai Isa datanglah, wahai Nabi Muhammad datanglah. Datang. Sebagaimana dongeng orang-orang sufi, ya. Datang ketemu siapa? Nabi dalam keadaan terjaga. Bukan dalam keadaan mimpi. Ya, mustahil. Enggak tahu, enggak dengar, dijauh, dipanggil juga enggak akan dengar. Ya. Tidak mengetahui mereka. Wa anallahu azza wa jalla al-mufradu ba'da wafati bitillahi alaihim, dan bahwasanya Allah azza wa jalla dialah sendiri yang mengetahui mereka, ya, setelah wafatnya Isa bin Maryam, ya, dengan mengetahui mereka. Wa kunta alaihim shahidan ma dumtu wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim walamma tawaffaitani kunta anta raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Aku mengetahui, menyaksikan mereka ketika aku berada di antara mereka. Ya. Tatkala engkau telah mewafatkan aku, kata Isa, maka engkaulah yang mengawasi mereka, engkau maha mengetahui, maha menyaksikan terhadap segala sesuatu. Ini semuanya tauhid. Ya,
meyakini Allah yang maha mengetahui, meyakini bahwasanya orang yang telah mati siapapun dia, baik dia nabi ataupun siapapun, tidak mengetahui keadaan orang yang masih hidup. Jangankan memberikan manfaat dan mudarat. Ya, tahu saja yang butuh juga siapa, mana yang butuh manfaat, ya, nggak bisa. Semuanya ini adalah tauhid. Ya, wasafallahu subhanahu wa anna sahadatahu fawqa kulli sahadatin wa amma. Dan Allah mensifati bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala persaksiannya di atas segala persaksiannya dan yang paling meliputi. Ini semuanya apa? Tauhid. Ya. Baik. Terakhir beliau menjelaskan, ya, qultu wa fi hadzal bayan wa fi hadza bayan wa anna musyrikin khalafu ma amarallahu bihi wa rasulahu min tauhidil ladzi huwa dinihim alladzi ittafaqu alaihi. Dan di dalam permasalahan ini ada penjelasan bahwasanya orang-orang musyrikin mereka adalah orang-orang yang menyelisih apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ya, mereka telah menyelisihi terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya min tauhidi, berupa mentauhidkannya. Jadi orang-orang musyrik telah menyimpang, ya, berbeda jalan dari jalannya para rasul, telah menyelisih apa yang diperintahkan kepada rasul-rasulnya, yaitu apa perintahnya? Mentauhidkannya. Ya. Alladzi huwa dinuhum alladzi ittafaqu alaihi. Yang tauhid itu adalah agama mereka, agama para rasul. Ya, alladzi ittafaqu alaihi, yang mereka sepakat padanya. Para rasul itu agamanya sama, tauhid. Ya. Syariatnya saja yang berbeda-beda. Jadi paham ini, ya. Agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul semuanya agama tauhid Islam. Inna din indallahil Islam. Nggak ada yang lainnya. Agamanya Islam. Mengajak untuk bertauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang beda apa? Yang beda syariatnya. Salatnya beda, puasanya beda. Ya. Tapi pokok ajarannya sama, tauhid. Ya. Agama mereka sama, ittafaqu alaihi. Wa da'una ilaihi, dan juga dakwah mereka, ya, agama mereka sama, dakwah mereka itu sama. Mengajak manusia kepadanya, kepada apa? Kepada tauhid, kepada menyembah hanya kepada Allah saja. Wa faraquhum fihi illa man amana, dan telah menyimpang darinya, dari tauhid, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman kepada apa yang dibawa oleh para rasulnya dan mengikutinya. Ya, orang-orang yang bertauhid. Namun kebanyakan apa? Menyimpang. Ya, maka jangan heran. Ya, kalau hari ini juga sudah banyak. Di zamannya Rasul saja mereka berani terang-terangan berbuat syirik, menentang Rasulnya. Ya, apalagi sekarang Rasul sudah jauh berabad-abad, nggak ada. Ya. Fa kaifa yuqalu liman dana bidinihim. Bagaimana dikatakan kepada orang yang beragama dengan agama mereka, dengan agama para rasul Islam, tauhid. Bagaimana dikatakan kepada orang yang semacam ini? Wa ta'um fima amara bihi min ikhlasil ibadati lillah wahdah.
Dan bagi orang yang mentaati para rasul di dalam apa-apa yang diperintahkan kepadanya, ya, berupa mengikhlaskan ibadah kepada Allah saja, tauhid. Orang yang beragama dengan agama Rasul bertauhid, ya, innahu qad tanaqqasuhum bihada tauhid alladhi ata'u bihi rabbahu. Bagaimana dikatakan sesungguhnya mereka, dia yang beragama dengan agama Rasul, yang bertauhid, dikatakan dia sebagai orang yang meremehkan, ya, menghinakan mereka, menghinakan Rasul. Beragama dengan agama Rasul. Kami di sini, ya. Bertauhid seperti yang diperintahkan oleh para rasul, dikatakan dia itu orang yang meremehkan Rasul, ya. Dengan sebab dia bertauhid, alladzi ata'u bihi rabbahu, yang dia dengan tauhid ini mentaati Rabbnya, wattaba'a fihi rasulahu, dan dia mengikuti Rasulnya alaihissalam, ya, mengikuti Rasulnya. Bertauhid, mengikuti Rasulnya, beragama dengan agama Rasul. Dikatakan apa? Meremehkan para Rasul, meremehkan orang-orang soleh, diantaranya adalah para Rasul, ya. Dan itu tuduhan kepada orang yang bertauhid, tidak mau berbuat syirik seperti mereka, mengagungkan orang-orang soleh, mengagungkan orang-orang soleh. Kita nggak mau mengagungkan orang-orang soleh, datang ke kuburannya, minta-minta di sana, ya. Kita dianggap apa? Oh, meremehkan para rasul, meremehkan orang-orang soleh, tidak menghormatinya, tidak memuliakannya, ya, dituduh yang semacam itu. Jadi yang dianggap orang yang bertauhid, berjasa, mereka, ya, dibangun kuburannya orang-orang soleh itu, didatangi, ya, diminta di sana, berdoa di sana, ya, dalam rangka apa katanya? Memuliakan orang-orang soleh tersebut, cinta kepada orang-orang soleh tersebut. Kita yang nggak mau ke sana, tidak mau berbuat syirik, dianggap apa? Meremehkan para orang-orang soleh, meremehkan para rasul, ya. Tapi bagaimana dikatakan seperti itu, ya? Sedangkan bertauhid itu mentaati Rabbnya dengan sebab perintah para rasul, orang-orang soleh, mengikuti para rasul, ya. Di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa nazabihi rabbahu anis syirki, dan membersihkan Rabb, membersihkan Tuhan, ya, dari kesyirikan, alladzi huwa hatmul lirububiyah, yang kesyirikan itu adalah merusak rububiyah, ya, tauhid ar-rububiyah, ya, Rabb. Wa tanaqqusul uluhiyah, dan meremehkan, merendahkan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, itu syirik, ya. Wa su'udzanni bi rabbil alamin, dan termasuk su'udzan kepada Rabbul alamin, ya. Kenapa dikatakan apa? Orang yang meremehkan orang-orang salih, orang yang bertauhid, tidak mau berbuat syirik, dianggap apa? Orang yang meremehkan, tidak mau hormat, tidak mau memuliakan para nabi, orang-orang soleh, para wali, ya. Bagaimana? Sedangkan dia bertauhid, mentaati rasulnya, beragama dengan agama rasulnya, taat kepada mereka. Jadi sesuatu yang dibalik, ya. Orang tauhid itulah orang yang memuliakan para nabinya, ya, memuliakan rasulnya, memuliakan orang-orang soleh, karena mengikuti mereka, ya,
memuliakan mereka, cinta kepada mereka dengan mengikuti apa yang mereka wasiatkan, bukan mengangkat orangnya. Paham di sini ya? Tapi apa? Mengikuti perintah-perintahnya. Ya, seperti itu. Kita juga dalam kehidupan dunia juga begitu. Hormat kepada orang tua misalnya. Dengan apa? Perintah orang tua diikuti, dilaksanakan. Ya. Bukan perintahnya tidak diikuti, ya, tapi mengaku memuliakan orang tuanya. Ya. Ini sesuatu yang terbalik. Wal musyrikuna hum a'da'ur rusuli wa khusumauhum fid dunya wal akhirah. Ini hakikatnya ya. Hakikatnya orang-orang musyrik, apapun alasan mereka berbuat syirik. Karena alasan mereka tadi apa? Salah satunya cinta kepada orang-orang salih, cinta kepada para nabi. Tapi hakikatnya mereka adalah musuh-musuh para rasul. Karena tidak mengikuti perintahnya. Diperintahkan untuk beribadah saja kepada Allah, malah diberikan ibadah ini kepada selain Allah, menentang ya musuh dari rasul-rasul. Wa khusumahum fid dunya, dan juga menjadi musuh di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Di dunia ini menjadi musuh, di akhirat dan juga menjadi musuh. Ya, para nabi dan orang-orang soleh nanti akan menjadi musuh mereka. Mereka di sana bertengkar. Wa qad sara'u lil anbiya lil ittiba'ihim an ayatabara'u min kulli musyrikin wa yukfaru bihi wa yukaffiru bihi. Dan sungguh mereka telah mensyariatkan, ya, para nabi dan rasul telah mensyariatkan untuk mengikuti mereka, ya, untuk ittiba, untuk mengikuti mereka dan untuk berlepas diri dari semua orang-orang musyrik dan mengingkarinya. Ya, mengingkari orang-orang musyrik, diingkari, berlepas diri, dimusuhi, ya, bukan malah diikuti. Ya. Wa yabghaduhu wa yu'aduhu fi rabbihim wa ma'budihim. Kemudian benci kepada kesyirikan, ya, memusuhi kesyirikan. Apa yang mereka sembah, ya, dimusuhi, dibenci. Karena itu bertentangan dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Ketika mengikuti mereka orang-orang musyrik berarti menentang rasul. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul falillahil hujjah al-balighatu falau sa'ala hadakum ajma'in. Allah mengatakan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, falillahil hujjatul balighah. Allah lah yang memiliki hujjah, ya, dasar, ya, yang kuat, alasan yang kuat. Allah memiliki kekuatan hujjah yang kuat di dalam Al-Quran. Hujah-hujahnya sangat kuat. Walau sa'ala hadakum ajma'in, kalaulah Allah menghendaki, sungguh Allah akan memberikan hidayah kepada kalian semuanya, ya. Tapi apa? Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan kepada orang yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena Allah Maha Bijaksana. Karena hikmahnya Allah menuntut yang semacam itu. Ada yang diberi hidayah, ada yang tidak diberi hidayah. Ya. Ikhwanin fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah tentang kesyirikan. Maka kita harus berhati-hati. Ya, maka kita amalkan, selain kita mengilmui yang semacam ini, juga kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari
bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, hafalkan doanya. Di antaranya doanya ini sudah ada yang lewat ya. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam.